Ribuan buruh PT Yihong Novatek Indonesia menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati Cirebon pada Selasa 11 Maret 2025, menolak dugaan PHK massal oleh perusahaan. Massa bergerak dari pabrik di Astana Jayapura sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat siang hari menempuh 16 kilometer menuju kantor Bupati di Sumber. Setibanya di lokasi, buruh berorasi dan mendesak Bupati Cirebon menemui mereka. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Eki Yulianto, jurnalis Tribun Cirebon untuk Anda. Rekan Eki, silakan laporan selengkapnya. Baik Justina, selamat siang menjelang sore. Tribunas dapat saya laporkan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, di mana ribuan buruh PT Yihong Novatek Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Cirebon pada Selasa 11 Maret 2025 kemarin. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang dilakukan perusahaan terhadap seluruh karyawannya. Nah, berdasarkan pantauan di lokasi kemarin, Tribunas, massa mulai bergerak dari pabrik yang berlokasi di Kecamatan Astana Jayapura sejak pukul 11 siang. Mereka mengenakan pakaian serba merah yang merupakan warna khas serikat pekerja mereka dan menempuh perjalanan sekitar 16 km menuju kantor bupati di Kecamatan Sumber. Setibanya di lokasi, para buruh langsung melakukan orasi yang dipimpin oleh seorang orator dari atas mobil komando. Dalam orasi tersebut, mereka mendesak Bupati Cirebon untuk turun langsung menemui mereka. Saat menyampaikan tuntutan, massa sempat mencoba merangsek masuk ke dalam kantor Bupati yang telah dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Aksi saling dorong pun terjadi, namun tidak berlangsung lama setelah Asda bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon, Novi Rianto, menemui mereka. Pemerintah daerah akhirnya membuka ruang dialog dengan mempersilahkan perwakilan buruh masuk untuk melakukan audiensi, sementara ribuan peserta aksi lainnya tetap menunggu di luar. Koordinator aksi Suharyana menyampaikan bahwa para buruh menolak PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan. Ia menilai bahwa keputusan PHK tersebut hanya akal-akalan, di mana pihak perusahaan beralasan bahwa mereka mengalami kebangkrutan, tetapi hingga saat ini belum ada bukti yang bisa ditunjukkan. Suharyana juga menanggapan bahwa seluruh karyawan yang berjumlah lebih dari 1.000 orang, termasuk staf HRD, turut terkena PHK tanpa ada kejelasan. Menurutnya hal ini menimbulkan pertanyaan, sebab jika HRD pun terkena PHK, maka tidak ada pihak yang akan menghitung gaji para karyawan. Lebih lanjut, Suharyana menambahkan bahwa alasan PHK diduga berkaitan dengan keengganan perusahaan untuk mengikuti aturan Dinas Ketenagakerjaan terkait pengangkatan karyawan tetap. Seharusnya terdapat 617 karyawan berstatus part-time yang diangkat menjadi karyawan tetap, tetapi justru mereka terkena PHK secara sepihak. Suharyana juga memberikan klarifikasi terkait aksi mogok kerja sebelumnya yang disebut sebagai penyebab utama kerugian perusahaan. Ia menjelaskan bahwa aksi mogok tersebut dilakukan secara spontan karena 3 orang pengurus serikat pekerja tiba-tiba terkena PHK tanpa alasan yang jelas. Ia menyebutkan bahwa PHK terhadap 3 pengurus serikat pekerja terjadi sebelum akhirnya semua karyawan diberhentikan pada 10 Maret 2025. Ia juga menuturkan bahwa setelah Dinas Ketenagakerjaan mengeluarkan nota pemeriksaan, pihak perusahaan justru mengambil langkah untuk memberhentikan seluruh karyawan. Setelah perwakilan buruh diterima untuk audiensi, pemerintah daerah akhirnya menemui massa dan menyatakan bahwa pemerintah akan berupaya membantu menyelesaikan permasalahan ini. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon, Novi Rianto, menegaskan bahwa pemerintah akan berperan sebagai mediator dalam kasus ini. Ia menyampaikan bahwa seluruh keluhan yang disampaikan oleh para pekerja, khususnya yang diwakili oleh serikat pekerja, serta solidaritas dari pekerja perusahaan lain, telah tercatat oleh pemerintah daerah. Menurutnya, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak guna mencari solusi terbaik. Ia memastikan bahwa pemerintah akan memfasilitasi serta memediasi hubungan industrial ini dengan berkoordinasi bersama pengawas tenaga kerja. Selain itu, ia menegaskan bahwa pihak pekerja akan tetap diperjuangkan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Novi juga menyoroti bahwa keputusan PHK yang dilakukan oleh PT Yihong Novatek Indonesia masih bersifat sepihak dan belum melalui prosedur ketenagakerjaan yang seharusnya. Ia menegaskan bahwa terdapat proses lebih lanjut yang perlu dijalankan, termasuk mediasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terkait jumlah pekerja yang terkena PHK, Novi mengungkapkan adanya perbedaan data yang perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Menurut informasi dari pihak pekerja, terdapat sekitar 1.126 orang yang terkena PHK, namun data yang terlihat di BPJS dan tidak menunjukkan angka yang berbeda.
Oleh karena itu, pihaknya akan memastikan hal ini langsung kepada manajemen PT Yihong Novatek Indonesia. Nah, berdasarkan informasi yang dihimpun, PT Yihong Novatek Indonesia perusahaan asal Tiongkok yang bergerak di bidang sablon dan sepatu dan baru 2 tahun berimitasi di Cirebon ini diduga melakukan PHK massal akibat mengalami kerugian miliaran rupiah. Kerugian tersebut disebut-sebut sebagai dampak dari aksi mogok mereka para pekerja yang terjadi pada awal Maret tahun 2025 kemarin. Demikian Yusina kembali ke studio. Kita menuntut supaya pabrik itu tidak menjalankan PHK sepihak ya Pak. Dan PHK sepihak kita kenapa dia cuma mengelabui kita karena iming-iming pabrik private apalah, sementara dia tidak bisa membuktikan itu gitu. Dan harapan kami cuma pengen seluruh karyawan PT Yihong yang jumlahnya 1000 lebih itu dipekerjakan kembali secepatnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.